Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Pratama, NPM 112011238. Di sini saya akan menjelaskan contoh masalah hukum atau kasus hukum sebagai tugas UAS mata kuliah logika yang diampu oleh Ibu Siti Nurhasana. Penjelasannya sebagai berikut. Pada kasus yang saya ambil adalah kasus pemerasan. Seorang pemuda asal Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah dibekuk polisi lantaran diduga kerap memeras di rumah keluarga artis dan pelawak Nunung Sri Mulat. Pemuda bernama Andi Rismanto alias Ambon yang dikenal sebagai preman kampung meminta jatah uang sebesar Rp150.000 per minggunya dengan alasan iuran keamanan. Saat dimintai keterangan, ia hanya bisa tunduk lesu. Pemuda bertato ini ditangkap aparat kepolisian sektor Banjarsari, menyusul laporan salah seorang kerabat Nunung. Dari keterangan saksi, tersangka sering memeras di rumah keluarga tersebut. Jika tidak dituruti, maka pelaku tidak segan melakukan kekerasan. Perilaku tersangka pun dianggap meresahkan. Tidak hanya keluarga Nunung Sri Mulat yang menjadi korban, tapi juga warga lain di kawasan tersebut. Dari pengakuan tersangka, uang yang diperoleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp20.000 dan kartu tanda penduduk milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dan ada pula analisis yang dapat saya simpulkan, yaitu hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, serta bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang berupa suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut di atas dapat kita menggolongkan kasus tersebut sebagai kasus pidana, karena perbuatan yang dilakukan Andi Rismanto alias Ambon itu telah mengganggu kepentingan umum. Dilihat dari sisi sumber tindakan pada hukum pidana ada 3 macam. 1. Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Kedua, pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Ketiga, tertangkap tangan ialah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat atau diserukan oleh khalayak ramai atau ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tersebut dilihat dari sumber tindakan polisi merupakan pengaduan, karena polisi melakukan tindakan setelah adanya laporan dari salah satu seorang keluarga Nunung Sri Mulat. Pada KUHP, pelaku Andi Rismanto telah melakukan tindak pidana pemerasan kepada keluarga Nunung dengan cara meminta secara paksa uang sebesar Rp150.000 setiap minggunya. Karena yang melakukan tindak pidana adalah warga negara Indonesia dan terjadi di wilayah Indonesia, maka berlaku hukum pidana Indonesia yang berarti KUHP atau asas teritorialitas. Pelaku dijerat oleh pasal mengenai pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP pidana. Dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan diramuskan dengan rumusan sebagai berikut. 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 2. Ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 berlaku dalam tindak pidana ini. Dalam pasal di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Ada unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar dari diri si pelaku tindak pidana yang meliputi sebagai berikut. 1. Memaksa. 2. Orang lain. 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 4. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 5. Supaya memberi hutang, atau 6. Untuk menghapus piutang. Yang kedua ada unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana yang meliputi sebagai berikut. 1. Dengan maksud. 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Kaitannya dengan kasus di atas, pelaku memenuhi semua unsur-unsur di atas, baik yang subjektif maupun yang objektif. Pelaku memeras korban setiap minggunya dengan cara memaksa untuk memberikan uang Rp150.000 dan korban pun terpaksa memenuhi permintaan pelaku. Barang yang diserahkan adalah uang yang akhirnya digunakan oleh pelaku untuk membeli rokok dan minuman keras untuk dirinya sendiri. Artinya pelaku telah memeras korban untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.